Wabarakatuh. Mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan perkuliahan kita di mata kuliah statistik dengan tema materi yaitu pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan data ini merupakan bagian yang awal sebelum kita menyajikan data. Jadi data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disajikan. Tujuannya apa? Agar lebih mudah dipahami. Karena data-data ini ketika sudah dibuat menjadi bentuk tabel, bentuk grafik, ya, bentuk ada juga pie, ada juga poligon seperti ini ya. Ini orang lebih mudah melihatnya tanpa harus mengamati data tersebut satu persatu. Bila datanya jumlahnya banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu, orang dapat meringkasnya dalam sebuah penyajian, misalkan ya tabel-tabel atau grafik seperti ini. Jadi ngeliatnya cuma sekilas saja, bahkan cuma dari mungkin tatapan mata yang sekejap sebentar itu sudah bisa menyimpulkan. Jadi itu adalah fungsi dari menyajikan data, yaitu agar lebih mudah dipahami. Metode pengumpulan data kemarin sudah kita pelajari ya, ada beberapa, ada wawancara, kuesioner, dan observasi. Nah, penyajian data ini bisa disajikan, intinya bisa disajikan dalam bentuk dua ya, ada tabel, ada juga grafik. Tabel itu bentuknya nanti macam-macam, ada tabel kontingensi, ada juga stem and leaf. Bagaimana cara membuatnya nanti kita akan pelajari. Nah, kalau grafik juga begitu ya, grafik atau diagram itu juga bentuknya macam-macam, ada diagram batang, ada grafik lingkar, grafik garis, dan macam-macamnya banyak lagi. Nah, contoh yang berikut ini adalah tabel kontingensi ya, di mana di sini setiap kotaknya ini memberikan keterangan kategorinya ya, jenis kategorinya dan juga jumlahnya. Misalkan di sini jumlah dari murid ya di SD, SMP, dan SMA ya berdasarkan jenis kelaminnya. Di sini laki-laki berapa jumlahnya, perempuan berapa jumlahnya, sehingga ditotalkan seperti itu. Nah, disajikan dalam bentuk tabel seperti ini seperti ini supaya lebih mudah dalam mengamatinya. Berikutnya ada juga disebut tabel distribusi frekuensi, di mana terdiri dari bagian kelas-kelas ya. Ini namanya kelas. Tinggi badan misalkan antara 151 sampai 153, dan juga jumlah datanya. Jumlah datanya di sini dinyatakan dalam frekuensi. Misalkan 151 sampai 153 ada 3, 154 sampai 156 ada 7, dan seterusnya. Ada juga tabel itu dalam bentuk stem and leaf ya. Nah, ini namanya stem and leaf, dimana setiap bagian ini memisahkan, yaitu bagian batang atau stem dan bagian daun atau leaf ya. Biasanya di sini adalah bagian digit yang depan dan di sini adalah digit yang belakang. Tujuan pembuatan stem and leaf Stem and leaf adalah yang pertama untuk melihat apakah pola pengamatannya simetris, yang kedua penyebaran dan variasi data pengamatan, yang ketiga apakah terdapat pencilan atau outlier, apakah terdapat titik pemusatan data, dan apakah ada lokasi yang merupakan gap atau biasanya ini datanya kosong ya, disebut sebagai gap. Kalau pencilan atau outlier itu datanya mencil, misalkan di sini datanya banyak, di sini tiba-tiba di sini kosong dan di sini muncul lagi. Nah, itu namanya pencilan. Nah, grafik disajikan dalam berbagai macam ya, ada histogram, poligon, ogive, bagan, grafik batang, kartogram, pitogram, diagram, bagan piramida, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang pertama ada namanya histogram, yaitu kumpulan beberapa persegi panjang nih ya, karena bentuknya seperti ini, persegi panjang. Histogram biasanya digunakan untuk menyajikan data kelompok ke dalam diagram batang yang biasanya disajikan dalam diagram kartesius, di mana sumbu X ini yang ini ya, yang horizontal itu mewakili nilai rentang suatu kelas, dan sumbu Y ini mewakili frekuensi atau jumlahnya. Ini yang ke atas disebut sumbu Y. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut bagian dari salah satu grafik, yaitu contohnya poligon ya. Jadi grafik ini populer dengan sebutan poligon, di mana dibuat dengan menghubungkan titik tengah dalam bentuk garis atau kurva. Grafik ini mendasarkan pada titik tengah dalam pembuatannya. Jadi gini, tadi kan kita di awal sudah belajar mengenai histogram. Nah, histogram ini kan terdiri dari batang-batang. Nah, batang-batang ini ada titik tengahnya ya. Misalkan yang ini 25,5, yang ini 35,5, 45,5, dan seterusnya. Nah, titik tengah yang di sini ini kita hubungkan. Nah, ketika terhubung maka jadi yang disebut sebagai poligon ya. Nah, ini ini poligon ini dengan cara membuatnya yaitu menghubungkan titik tengah dari setiap batang-batang di histogram. Nah, kalau dihilangkan batang-batangnya itu tampilannya nantinya jadinya seperti ini ya. Banyak sekali ya penggunaan poligon. Jadi kondisinya poligon ini juga mudah dibacanya ya.
Yang selanjutnya ada yang disebut sebagai OGIF ya. OGIF ini juga merupakan bagian dari grafik, dimana disebut juga grafik frekuensi meningkat. Jadi ada yang frekuensi meningkat karena cara pembuatannya dengan menjumlah frekuensi pada nilai variabel. Nah, ini ada OGIF yaitu OGIF positif dan juga ada OGIF negatif. Bedanya apa? Kalau OGIF positif dia nilainya meningkat ya. Dari awalnya kecil 99,5 naik menjadi 199 dan seterusnya, sehingga ini meningkat terus dan disebutlah sebagai OGIF positif. Nah, kalau yang di bawahnya ini OGIF negatif ya, nilainya menurun, kebalikannya dari nilai yang tinggi dia menjadi nilai yang rendah ya. Ini disebut sebagai OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF juga banyak digunakan ya untuk menunjukkan data-data yang jumlahnya itu biasanya datanya banyak kalau poligon dan OGIF itu, sehingga kita melihatnya cuman dari gambaran garis saja. Oh, garis meningkat berarti dia datanya meningkat. Garisnya menurun berarti dia datanya menurun. Nah, itu kelebihan dari grafik-grafik yang berbentuk garis yang meningkat atau menurun ini, yaitu bisa menggambarkan data dalam jumlah yang banyak atau besar dalam waktu singkat. Cukup melihat sekilas saja, kita nggak usah mengamati datanya, bisa melihat kesimpulan dari data tersebut. Ada namanya juga ya grafik, yaitu disebut sebagai bagan melingkar atau pie, yaitu grafik atau bagan berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan proporsi datanya. Kalau datanya besar berarti dia proporsinya juga besar ya. Biasanya dinyatakan dalam persen. Misalkan nih kalau di sini yang jumlahnya merah berarti dia proporsinya paling besar ya. Lalu yang jumlahnya kuning ini adalah proporsi yang kedua ya. Jumlah yang biru proporsi ketiga dan hijau proporsi keempat. Ini juga gampang ya, kita biasanya melihatnya kalau untuk bagan melingkar atau pie ini untuk melihat proporsi itu perbandingan ya. Misalkan apa? Perbandingan dari mahasiswa yang menerima beasiswa di Polinela. Nah, ini yang tidak menerima beasiswa, ini yang menerima beasiswa bidik misi ya. Ini misalkan yang menerima beasiswa prestasi, atau ini yang menerima beasiswa adik dan lain sebagainya, dimana bisa ditunjukkan dalam diagram pie yang langsung secara sekilas juga, kita nggak perlu mengamati datanya terlalu dalam, cuman melihat sekilas, oh sudah kelihatan ternyata proporsinya yang paling besar adalah misalkan mahasiswa yang tidak menerima beasiswa. Nah, ini adalah fungsi dari grafik yang disebut sebagai pie. Ada juga disebut sebagai grafik batang atau balok ya, yaitu grafik yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai data yang bersangkutan, di mana setiap batang tidak boleh saling melekat atau menempel dan jarak tiap batang itu harus sama. Susunan grafik ini boleh tegak atau mendatar, artinya boleh tegak kayak gini ya, atau mendatar juga seperti ini. Nah, ini adalah grafik batang. Bedanya apa sih dengan yang histogram? Kalau yang histogram tadi itu dia biasanya datanya bentuknya satu ya, datanya biasanya satu. Tapi kalau grafik batang ya, ini biasanya datanya macam-macam. Misalkan nih data penjualan kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa, di mana penjualan kamus bahasanya ini terdiri dari beberapa bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, dan Jerman. Setelah itu dari bahasa-bahasa ini dibagi lagi menjadi 3 ya. Misalkan untuk biru penjualan kamus bahasa pada bulan Januari. Yang merah penjualan kamus bahasa pada Februari, yang hijau penjualan kamus bahasa pada Maret. Nah, ini ya kondisinya untuk grafik batang atau balok. Dia bisa menunjukkan juga bagaimana sih data itu ditunjukkan oleh melalui grafik batang atau balok. Lebih mudah juga kan dalam membuat kita mengamati suatu data dibandingkan kita mengamati satu-satu nih. Oh, ternyata penjualan kamus bahasa Indonesia untuk bulan Januari jumlahnya 15, untuk bulan Maret misalkan dia terdirinya dari 25. Nah, cuman seperti itu aja, itu lebih susah, sehingga lebih mudah kita sajikan dalam bentuk grafik batang atau balok. Yang selanjutnya ada yang disebut sebagai grafik itu kartogram atau peta statistik, yaitu grafik data berupa peta yang menunjukkan kondisi data yang diwakili oleh lambang tertentu dalam sebuah peta, biasanya untuk menggambarkan kepadatan penduduk, curah hujan ya. Yang baru-baru ini untuk menggambarkan perkembangan COVID ya, COVID-19. Jadi kalau COVID-19 itu misalkan di Lampung ada gambar peta seperti ini. Nah, ada yang gambarnya merah, merahnya itu benar-benar merah pekat ya, itu berarti zona merah, menunjukkan bahwa
perkembangan COVID-19 di daerah tersebut sangat pesat, sangat besar. Lalu ada daerah yang misalkan berwarna oranye, berarti di situ perkembangan COVID-19-nya lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang berwarna merah pekat. Lalu ada juga daerah yang berwarna kuning. Kuning itu berarti di bawahnya oranye lagi, berarti dia juga lebih rendah perkembangannya. Dan yang terakhir misalkan daerah yang berwarna hijau. Hijau itu berarti dia tidak ada perkembangan COVID-19. Nah, ini digunakan grafik yang disebut sebagai peta statistik atau kartogram. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kita nggak usah repot-repot melihat data, misalkan berapa sih jumlah perkembangan COVID-19 di Bandar Lampung, berapa jumlah perkembangan COVID-19 di Lampung Tengah, dan lain sebagainya. Cukup melihat gambar dari peta itu bisa menunjukkan bagaimana perkembangan COVID-19. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai grafik garis ya, yaitu grafik data berupa garis yang diperoleh dari ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Grafik ini dibuat dengan dua sumbu, ya ini sumbu X menunjukkan bilangan yang sifatnya tetap, misalkan nih seperti tahunnya, dan sumbu Y-nya itu sebagai nilainya ya, nilai ukurannya. Misalkan jumlahnya berapa sih pada produk 1 ya, pada produk 1 pada bulan Mei. Misalkan jumlahnya 5.000 pada tanggal ini pada tanggal 27 Mei, yang ini pada tanggal 28 Mei ya. Ini ditunjukkan oleh sebuah garis. Nah, bedanya apa sih dengan yang poligon? Kalau poligon tadi kan dibuatnya dari menghubungkan titik-titik pada histogram. Nah, kalau ini enggak, kalau grafik ini langsung dibuat melalui titik-titik dari hubungan antara sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, oke, selanjutnya kita tadi kan sudah mengetahui ya, apa sih pengertian dari grafik, dari tabel, bagaimana menyusun dan mengumpulkan data dan menyajikannya menjadi bentuk-bentuk tabel dan grafik sehingga lebih mudah dipahami. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuatnya dari apa yang sudah kita pelajari di teori tadi? Nah, yang pertama, kita belajar dulu membuat stem and leaf. Nah, misalkan ada soal seperti ini ya. Buatlah stem and leaf untuk data-data berikut ini. Datanya 23 dan seterusnya sampai 99. Nah, langkah-langkah pengerjaannya adalah data pengamatan terlebih dahulu harus diurutkan dengan urutan menaik. Jadi kita lihat di sini datanya kan paling kecil 23 ya. Yang paling besar 99. Artinya di sini sudah saya urutkan. Nah, kalau nanti saya buat soal datanya acak-acakan. Nah, datanya acak-acakan itu belum urut dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga kalian harus mengurutkan terlebih dahulu data terkecilnya hingga data yang terbesarnya. Itu langkah yang pertama untuk membuat stem and leaf. Langkah yang kedua, buat angka di atas menjadi dua komponen ya, atau bagian atau kolom, yaitu stem and leaf. Di sini dilihat ada namanya angka 23, ada angka 26, ada angka 26 lagi, dan seterusnya sampai 99. Berarti kita buat menjadi dua bagian. Dua bagiannya yaitu stemnya, batangnya adalah di bagian angka yang depannya, yang bagian ini ya, kita bagi gini. Nih, nah ini berarti kita bagi dua. Sementara untuk leaf-nya atau daunnya berarti angka yang di belakangnya. Nah, ini berarti kita sudah membaginya menjadi dua. Kalau angkanya 0, juga seperti itu ya. Misalkan angkanya adalah 0,3. Berarti di sini kita bagi duanya, angkanya 0 dan 0,3. Nah, selanjutnya yaitu angka puluhan untuk stem atau batang dan angka satuan untuk leaf. Berarti yang ini ya, yang depan ini kan namanya puluhan. 30, 20, 40 ya, 50, 60 sampai 90 ini kan puluhan. Sementara angka belakangnya adalah satuan. Yang depan ini sebagai stemnya, batangnya, dan belakang itu sebagai leaf-nya. Nah, oke, sekarang kita susun ya. Di sini kita buat dua kolom. Ada namanya kolom stem dan di sini ada namanya kolom leaf. Kolom stem untuk batang, dimana di sini kita letakkan angka-angka yang menjadi angka puluhan. Berarti angka puluhan ini nih, 2 ya, 3, 4, 5, 6 dan 9. Oke, di sini kita buat urutannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita masukkan nilai dari daunnya ya, atau leaf-nya. Untuk angka data yang pertama 23. Berarti kita masukkan di sini angkanya. Stemnya kan di sini 2 ya.
Lalu liftnya berapa? Liftnya 3. Kita tulis di sini. 3. Lalu yang selanjutnya, angka berikutnya yaitu puluhannya 2. Masih di sini berarti ya, masih berkisar di baris ini 2. Dan angka satuannya adalah 6. Berarti kita tuliskan 6. Yang selanjutnya, data yang ketiga juga seperti itu ya. 6 lagi. Oke, lanjut yang keempat. Data yang keempat sudah masuk ke puluhannya itu adalah 3 ya. Dan nilai satuannya adalah 0. Berarti di sini 3 sudah kita tulis dan di sini kita tulis 0. Begitu seterusnya sampai data dari yang akan kita buat stem and leaf ini masuk semuanya ke dalam bentuk stem and leaf. Lalu kita yang paling penting di sini adalah ketika data itu tidak ada ya kita kosongkan saja. Di sini harus kita buat berurut ya, dari stemnya itu 2 sampai 9. Nah, tapi ternyata data dari angka puluhan 7 dan angka puluhan 8 ini tidak ada, sehingga di sini angkanya kok kosong. Kalau kosong ya kosongkan saja. Sementara untuk angka puluhan 9 itu ada nilainya. Sehingga interpretasi dari apa yang sudah kita buat stem and leaf-nya itu, yang pertama bahwa angka 99 merupakan outlier. Outlier ini disebut juga sebagai pencilan. Kenapa? Karena angkanya mencling bahasa Jawanya gitu ya. Jadi di sini banyak data, tapi ternyata di sini kosong. Setelah kosong ada data lagi. Nah, itu namanya outlier atau pencilan. Yang kedua, interpretasinya yaitu gap atau kekosongan kesenjangan terdapat pada stem 7 dan stem 8 ya. Jelas ini karena nggak ada datanya. Selanjutnya, pemusatan data terjadi pada stem 4. Stem 4 sekitar 40-an. Kenapa? Karena di sini pemusatan data bisa disebut data yang paling banyak sehingga pemusatan datanya terdapat di angka puluhan yang 4. Oke, mengerti ya semuanya ya. Ini adalah cara membuat stem and leaf. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi? Misalkan di sini soalnya adalah bunyinya seperti ini. Buatlah tabel distribusi frekuensi untuk data berikut. Nah, ini ya, datanya acak-acakan nih. Ada 23, ada 60, 79, ada 32, dan lain sebagainya. Ini kan datanya banyak tapi belum berurutan. Langkah-langkahnya gimana sih membuat tabel distribusi frekuensi? Sebenarnya tabel distribusi frekuensi ini kan bentuknya yang saya tunjukkan di awal ya. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Ada namanya kelas-kelasnya dan di sini ada frekuensi datanya. Ya, jadi kelas 151 sampai 153 jumlah frekuensinya, datanya ada 3. Ini yang 154 sampai 156 jumlah frekuensinya ada 7 dan seterusnya. Nah, gimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi? Yang pertama yaitu tentukan range atau jangkauan data, yaitu rumusnya di mana R adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data terbesar itu yang mana? Kita nggak akan bisa kalau misalkan data ini masih acak-acakan seperti ini. Jadi langkahnya adalah kita urutkan terlebih dahulu semua data ini, baru kita bisa tentukan nilai ring-nya. Kalau sudah, nah di sini saya sudah menentukan ya. Jadi di sini saya urutannya di oret-oretan ya. Misalkan di oret-oretan di buku coret-coretan, data terkecilnya ada saya temukan 10 dan data terbesarnya saya temukan 98. Sehingga ringnya adalah data terbesarnya tadi ya 98 dikurang dengan 10. Hasilnya adalah berapa? 88. Oke ya, jadi ketemu nilai R-nya atau ring-nya adalah 98 dikurang 10 jadi 88. Nah, selanjutnya kita tentukan ada namanya tentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas ini ditentukan dengan rumus namanya rumus Sturges, di mana sudah ketentuannya yaitu cara menentukan kelasnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nilai log ini dapatnya dari mana? Log ini cari aja di kalkulator. N ini adalah banyak dari data. Kalau yang ini jumlah datanya adalah 60. Berarti ya cara mencarinya banyak kelasnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log
60 ya. Jadi hasilnya ini cari di kalkulator ya. Log 60 itu berapa? Dikalikan dengan 3,3 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 6,8. Nah, kita bulatkan. Karena di sini 6,8 itu lebih tinggi ke arah 7 sehingga banyak kelasnya adalah sebanyak 7 kelas. Langkah yang ketiga yaitu menentukan interval kelas, di mana interval kelas itu rumusnya I sama dengan R per K. R itu adalah jangkauan ya, sementara K adalah kelas, sehingga I atau interval adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Tadi jangkauannya berapa? 88 dibagi dengan banyak kelasnya adalah 7, sehingga nilai lebar kelasnya adalah 12,5 atau mendekati 13 maksudnya ya. Lanjut yang berikutnya yaitu tentukan limit batas kelas pertama, kemudian batas bawah kelasnya ya. Batas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah dengan lebar kelas, yaitu sebesar minus 8,5 ditambah dengan 13. Batas kelas pertama itu dapatnya di mana sih? Minus 8,5. Oke, itu tadi kita sudah dapatkan ya bagaimana sih cara mencari R atau mencari ring. Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita akan menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Sturges ya. Rumus Sturges ini rumusnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ini udah ketentuan ya, jangan dirubah-rubah. Jadi ketentuan menentukan kelas itu adalah 1 plus 3,3 log N. Nah, N-nya itu berapa? N-nya adalah jumlah data. Jadi jumlah data di soal saya ini adalah 60. Berarti kita masukkan. Jadi banyak kelasnya adalah 1 plus 3,3 log 60. Log 60 ini nilainya berapa? Cari aja di kalkulator ya. Jadi cari di kalkulator 60 dilogkan. Setelah dilogkan dikali dengan 3,3 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 6,8. Jadi banyak kelas adalah sebanyak 7 kelas, karena kita bulatkan ya 6,8 ini pembulatannya ke atas jadi 7 kelas. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu tentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. R adalah tadi jangkauannya ya, K adalah banyaknya ke kelas, sehingga hasil dari interval kelasnya adalah I sama dengan ini saya salah ya simbolnya. I sama dengan 88 dibagi 7 yaitu hasilnya 12,5 atau mendekati 13. Boleh kita bulatkan menjadi 13. Oke, langkah yang keempat yaitu buat kelas dan masukkan nilai frekuensi dari setiap kelas ya. Jadi yang pertama kita masukkan nilai terkecil dari data tadi 10 ya. 10 berarti lebar kelasnya kan tadi 13 ya. 10 sampai ya 13 data ke 10 beserta data 13 ke depannya berarti adalah sebagai kelas pertamanya. Berarti gimana cara nyarinya? Kelas yang pertama yaitu 10, hitung pakai jari ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini adalah kelas pertama. Berarti kelas yang selanjutnya yaitu mulainya dari 23 sampai 13 berikutnya. 13 dari 23 ini berarti adalah kelas yang kedua. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 itu 34, 35 ya. 34, 35 itu adalah kelas yang kedua. Nah, setelah saya buat ya, berarti terbentuklah kelas-kelas seperti ini ya. Nah, di sini saya menurunkan nilai dari 10 itu menjadi data terkecilnya kan tadi 10 ya, saya turunkan menjadi 9. Nggak apa-apa ya, karena di sini data terbesarnya adalah 9. Kalau tetap pakai yang 10 ini tadi, berarti data yang terakhirnya di sini adalah 100. Tapi saya turunkan di sini 99, berarti kalau 99 di sini jadi kalau di sini 9 berarti 9 sampai 21. Nah, di sini sudah terbentuk kelas-kelas ya, di mana banyak kelasnya adalah tadi sesuai dengan rumus Sturges sebanyak 7 kelas ya yang ini, sehingga diperoleh kelas-kelas yang ini. Lalu kemudian tinggal masukkan frekuensinya. Misalkan angka dari 9 sampai 21 berapa? Angka 9 sampai 21 kalau sudah ada urutannya ya, nanti mudah kita mencarinya. Frekuensinya jumlahnya adalah 3.
angka antara 2 sampai 34 jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 4 ya. Jadi data-data ini kan langkah yang pertama adalah diurutkan dulu ya, dari data yang terbesar data yang terkecil sampai yang terbesar, baru kemudian kita masukkan, disitulah baru kita mudah untuk kemudian memasukkannya ke dalam interval kelas yang sudah kita buat ini, yaitu kita masukkan frekuensinya. Nah, itu berarti kita sudah bisa membuat yang disebut sebagai distribusi frekuensi. Udah jadi ini ya, distribusi frekuensi. Langkah yang berikutnya yaitu langkah dari setiap dari nomor 5 sampai nomor 9 itu adalah untuk pengerjaan yang disebut sebagai distribusi frekuensi relatif. Apa sih distribusi frekuensi relatif? Yaitu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan dengan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Misalkan tadi kan kita sudah buat tabel distribusi frekuensi yang ini nih ya, ada interval kelas dan ada frekuensinya. Sekarang kita mau buat disebut sebagai distribusi frekuensi relatif. Cara yang pertama kita adalah membuat yang namanya disebut batas kelas. Batas kelas langkahnya yaitu caranya, batas kelas pertama adalah batas bawah kelas kelas ditambah lebar kelas, yaitu sebesar jadi di sini kan ya, jadi di sini tadi lebar kelasnya adalah 9 sampai 21. Jadi batas bawah adalah 9 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 8,5. 8,5 dan batas atasnya adalah batas yang ini ya, yang batas bawah dari batas atas kelas pertama ditambah dengan 0,5. Berarti di sini adalah ketemunya 21,5. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengah cara mencarinya yaitu nilai tengah yaitu nilai batas bawah ditambah dengan nilai batas atas ya, dibagi dengan 2. Tadi kalau nilai batas bawahnya adalah 8,5 ya, dan batas atasnya adalah 21,5, berarti ditambahkan lalu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 15. Itu adalah nilai tengahnya. Nah, ini nilai tengahnya ketemunya ini. Frekuensinya masih sama ya, frekuensi interval kelas 9 sampai 21 yaitu sebanyak 3. Lalu yang disebut dengan frekuensi relatif adalah kita membandingkan nilai dari frekuensi yang ini kan 3 ya. Berapa persen 3 ini dari 60 ya. Hasilnya adalah 5%. Cara nyarinya gimana? Yaitu di 3 dibagi 60 dikali 100%, ketemunya adalah di 5. Yang berikutnya juga begitu ya. Kalau 4 ini berapa persen sih dari 60? Berarti cara nyarinya 4 dibagi dengan 60 dikali dengan 100%, hasilnya ketemunya adalah 6,67 sorry ya. Yang berikutnya juga gitu karena sama angkanya. Lalu 8 ini berapa sih frekuensi relatifnya dari 60? Berarti 8 dibagi 60 dikali 100%, hasilnya adalah 13,3. Nah, itu adalah yang disebut sebagai distribusi frekuensi relatif. Nah, ada juga yang disebut sebagai distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, di mana distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai jumlah ujian nilai akhir matematika mata kuliah statistika adalah sebagai berikut ini. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini ya, kita cara nyarinya adalah dengan cara batas kelasnya yang menjadi patokan. Kalau tadi interval kelas ya yang jadi patokan, kalau yang sekarang batas kelas. Nah, untuk kelas yang pertama ini kan batas kelasnya adalah batas kelas bawahnya ya adalah 8,5. Nah, berarti frekuensi kumulatif kurang darinya ada yang pertama, untuk yang pertama kurang dari 8,5 adalah 0. Karena apa? Tidak ada data yang nilainya ya kurang dari 8,5. Berarti persen kumulatifnya berapa? 0% juga. Nah, untuk interval kelas yang kedua, ini batas kelasnya adalah 21,5. Nah, nilai dari data yang berada di bawah 21,5 ini ada frekuensinya yaitu adalah sebanyak 3, sehingga persen kumulatifnya berapa? 3 dibagi 60, hasilnya adalah 5%. Nah, untuk yang kelas berikutnya ya, yaitu kelas 22 sampai 34, di mana batas kelasnya adalah 34,5. Nah, nilai dari frekuensi data yang di bawah 34,5 yaitu sebanyak 7. Berarti frekuensi kumulatifnya berapa? Frekuensi kumulatifnya
frekuensi kumulatifnya adalah sebanyak 7 ya, dibagi dengan 60 dikali 100%, hasilnya adalah 11,67. Nah, selanjutnya untuk kelas interval yang berikutnya juga seperti itu ya. Untuk data yang kurang dari 47,5 jumlahnya adalah 11 ini kalau di persen kumulatifkan yaitu 11 dibagi dengan 60 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 18,34. Nah, begitu seterusnya sampai habis ya, dimana di sini disebut sebagai distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, selanjutnya kalau distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita membandingkannya adalah data yang nilainya lebih dari, bukan kurang dari. Kalau yang pertama, misalkan kelas intervalnya antara 9 sampai 21 di mana batas kelasnya adalah batas kelas bawahnya adalah 8,5, berarti nilai dari data-data di bawah di atas 8,5 yaitu sebesar 60 karena semua datanya di atas 8,5. Nah, berapa sih persen kumulatifnya? Berarti 100% ya. 60 dibagi 60 dikali dengan 100, hasilnya adalah 100%. Untuk kelas yang kedua di mana batas kelasnya adalah 21,5, berarti frekuensi dari data-data yang nilainya di atas 2. Ingat ya, kalau ini lebih dari berarti di atas 21,5 adalah sebesar 57. Nah, ini kalau di persen kumulatif kan berarti 57 dibagi dengan 60 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 95. Untuk kelas yang ketiga berarti adalah batas kelasnya 34 ya, di mana data yang lebih dari 34,5 itu jumlah frekuensinya adalah sebesar 53. Persentase kumulatifnya ya, persen kumulatifnya berarti adalah 53 dibagi dengan 60 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 88,3. Begitu seterusnya sehingga sampai akhir sudah ketemu persen kumulatifnya. Lalu dipakai buat apa sih ini semua? Nah, kalau yang tadi kita sebutkan dalam tabel distribusi frekuensi dibuat sebagai distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, maka yang terjadi adalah seperti ini, kita bisa jadikan sebuah histogram ya. Ini namanya adalah histogram di mana nilai-nilainya adalah terdiri dari yang sumbu ini ya, sumbu X-nya yaitu 8,5, ini batas bawahnya. Nah, ini adalah batas atas dari kelas pertama, begitu juga ini menjadi batas bawah dari kelas yang kedua, dan ini menjadi batas atas dari kelas yang kedua dan juga menjadi batas bawah dari kelas yang ketiga. Nah, ini adalah jumlah frekuensinya. Frekuensinya adalah 3, ada 4 dan seterusnya, di mana di sini sudah dibuat. Yang pertama adalah dibuat histogram dulu ya. Ini dibuat histogram jadinya seperti ini. Nah, ketika histogram ini dibikin titik tengah ya, titik tengahnya kan ini. Titik tengahnya berarti 8,5 ditambah 21,5 tadi adalah 15. Ini juga seperti itu. Ini titik tengahnya. Titik-titiknya ini dihubungkan, maka yang terjadi kita menemukan sebuah poligon. Nah, itulah ya. Jadi dalam membuat tabel distribusi frekuensi kita juga bisa membuat yang disebut sebagai histogram dan poligon. Nah, ini untuk OGIF-nya ya. OGIF itu dibuatnya dari frekuensi kumulatif ya. Untuk OGIF positif itu dibuat dari frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti yang pertama ya, tadi yang frekuensi kumulatif yang ini yang kurang dari, ini hasilnya adalah OGIF positif ya, dimana nilainya itu adalah dari yang kecil naik ke yang besar. Sementara kebalikannya, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, dia yang terjadi adalah OGIF yang dia sifatnya menurun atau negatif ya. Oke, mengerti ya sampai sini? Nah, ini kalau digabung ya, OGIF positif dan juga OGIF negatif, OGIF lebih dari dan OGIF kurang dari, sehingga terjadilah OGIF yang seperti ini. Oke ya, mengerti ya? Begini adalah cara membuat tabel-tabel yang kemudian kita buat grafik sehingga memudahkan kita dalam mengumpulkan dan menyajikan data. Sekian untuk perkuliahan hari ini, nanti kita lanjutkan lagi di diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.